ada yang disebut malam 1000 bulan di bulan Ramadan. Dan kenapa disebut malam 1000 bulan? Nah, di bulan Ramadan ini. Bahkan setiap Ramadan ada yang disebut malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita akan disuguhkan dengan materi yang luar biasa tentang malam 1000 bulan ini, dan akan diperjelas lagi mungkin ya oleh, kebetulan ada Kang YM dan ada Kang Ustadz. Sehat Kang Ustadz? Alhamdulillah. Kang Ustadz. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang malam 1000 bulan. Siapa dulu nih? Mau Kang YM dulu atau Kang Ustadz dulu? Dari kanan dulu. Dari kanan. Oh iya betul, yang kanan yang baik-baik katanya. Yang jelek-jelek gitu. Yang jelek-jelek. Oke, silakan Kang YM. Apa sih yang disebut malam? Kenapa disebut malam 1000 bulan maksudnya itu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa memang Kang Farid ya, di Ramadan itu Allah sediakan atau ada beberapa keistimewaan di bulan Ramadan itu. Di antaranya ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar itu di antaranya Allah turunkan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Yudi kan gitu ya. Di sana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Begitu. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang Allah berkati. Nah, kenapa diberkati? Karena di dalamnya ada satu malam yang memang diturunkan permulaan Al-Quran yang kemarin dijelaskan itu Quran surat Al-Alaq ya, dari ayat 1 sampai ayat kelima begitu. Surat yang pertama kali turun itu ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan malaikat-malaikatnya, termasuk malaikat Jibril diturunkan ke bumi, gitu. Gitu. Untuk mengetahui hamba-hamba mana saja, manusia mana saja yang melaksanakan peribadahan pada malam itu. Begitu. Bahkan kan Rasul ketika di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, kalau lihat di dalam literasi hadis, mengikatkan ikat pinggangnya gitu. Sanes ikatkan maksudnya? Ya maksudnya. Maksudnya di 10 hari terakhir itu Rasul itu ibadahnya lebih dari ibadah-ibadah di hari-hari sebelumnya. Begitu. Jadi lebih apa ya disebutnya Kang Fahmi? Lebih khusyuk, lebih banyak lagi melakukan ibadahnya, tadarusnya, ibadah sunnahnya, sholat sunnahnya itu lebih diperbanyak lagi. Gitu. Kalau Rasul kan, kalau kita ketika 10 hari terakhir itu biasanya yang lebih banyak itu bukan di masjid, tapi di jalanan, di mall, di toko begitu kan. Kalau Rasul beda. Kalau di 10 hari terakhir Rasul itu fokus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah begitu. Betul. Jadi lebih ini ya, dalam ibadahnya itu lebih ditingkatkan lagi. Kalau kita ingin mencontoh Rasul nih ya buat sahabat Al-Mumin, kita harus lebih giat lagi nih di bulan Ramadan ini, di hari ke-20 ya. Sampai selesai. Di situ ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya dari Kang YM mungkin ya. Nah, Rasul saja mengencangkan ikat pinggangnya demi melaksanakan ibadah lebih baik lagi. Dan kita mengencangkan apa nih? Mengencangkan apa? Ikat dompet. Oke. Saya tidak kebobolan. Nah, itu dia. Jelas itu. Oke, lanjutkan Kang YM. Apa ya? Kalau ada tambahan mungkin dari Kang Fahmi tentang malam 1000 bulan tadi itu. Kenapa disebut malam 1000 bulan gitu ya? Ya, aneh ya sebenarnya. Iya. Cuman ini kenapa disebut malam 1000 bulan, karena ketika kita beribadah seperti di malam tersebut, di Lailatul Qadar tersebut, itu diumpamakan seperti kita beribadah 1000 bulan lamanya. Iya. Tentunya sebenarnya kalau dihitung secara matematis 1000 bulan itu sekitar 80 tahunan lebih. 80 tahun ya. Kira-kira Pak Farid, kalau
segi umur kita bakal cukup mual. Ya. Apa mual apa? Itu. Mual. Cukup mual. Karena umat Rasulullah rata-rata dari 60 mungkin 60 ke atas itu sudah masanya. Nah, due time. Ya, Allah memberi kesempatan salah satunya lewat itu dalam Lailatul Qadar tersebut. Iya. Jadi bisa dibilang seumur hidup ya. Iya. Jadi pahalanya bisa dibilang seumur hidup ya sebagai manusia umatnya Rasulullah ya. Tapi jangan sampai begini Kang Farid. Ketika misalkan kita merasa mendapatkan satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, lantas kita selesai Ramadan ini tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak seperti itu. Bahkan orang yang mendapatkan malam itu Lailatul Qadar itu dia itu akan lebih rajin, lebih tenang dalam hidupnya ketika melaksanakan ibadah-ibadah. Jadi ibadahnya akan ditambah gitu. Akan ditambah ketika selesai bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ketika kita lebih semangat ketika misalkan mendapatkan malam itu, terus kita selesai itu tidak melaksanakan ibadah. Wah, kan tadi kata Papa Mi kan udah beres nih 80 tahun sampai akhir hayat kan gitu. Enggak usah ibadah lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Iya, betul. Nah, nggak tahu juga ya tanda-tanda dia dapat Lailatul Qadar seperti itu apa. ada nggak pertanda bahwa seorang manusia mendapatkan Lailatul Qadar? Ada nggak nih, sahabat? Coba, ada nggak Tentunya pertandanya? Pertanda secara fisik tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada kayak misalkan di film-film tiba-tiba berubah gitu kan. Awan mendekat, hujan rintik-rintik, dedaunan hawanya menjadi dingin. Datang malampir. Nah ini ada yang update status nih, malahan makanya kenapa saya bertanya, ada nggak sih ciri-cirinya orang itu mendapatkan Lailatul Qadar? Saya pernah baca update status. Aduh, hari pertama puasa aku udah dapat Lailatul Qadar nih, senang gitu. Hari pertama puasa. Jadi maksudnya apa? Kita sudah dapat Lailatul Qadar. Ya kan yang menentukan dapat dan tidaknya Lailatul Qadar itu bukan diri kita sebetulnya. Tapi kan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kan gelar takwa itu bukan dari manusia, tapi itu khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa? Ketika selesai Ramadan ya, ketika seorang hamba sudah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, termasuk melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir itu gitu kan. Itikaf itu supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, selesai Ramadan dia seperti apa? Apakah masih membicarakan kejelekan orang lain? Apakah ibadahnya lebih semangat? Kan itu kan bisa dilihat. Begitu. Bagaimana dengan tetangganya? Itu apa baik atau buruk kan? Itu kan orang yang mendapatkan gelar takwa itu atau orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pasti senantiasa melaksanakan hal yang baik kan? Betul. Apalagi beribadah kepada Allah. Gitu. Tidak ada ya yang disebut malah yang dapat Lailatul Qadar itu sampai bisa update status. Nah, ada Rasul pun ya pernah dia bilang aku dapat Lailatul Qadar enggak. Ya mungkin itu dia mungkin sahabat kita ya, dia nggak paham apa itu Lailatul Qadar mungkin ya. Ada saya baca statusnya. Tadi pun dari statusnya bilang awal puasa saya sudah dapat Lailatul Qadar.